Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, semoga kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Hari ini Bu Guru akan memberikan materi tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 3. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita masuk pada materi, perhatikan gambar berikut. Nah, apa isi gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4? Kemudian, jelaskan keterkaitan gambar 1, 2, 3, dan 4, dan bagaimana caranya supaya gambar 4 tidak terjadi. Hari ini kita akan mempelajari cara perkembangbiakan hewan. Nah, apa sih perkembangbiakan itu? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuan dari perkembangbiakan ialah untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan hewan ada dua cara, yaitu secara vegetatif dan generatif. Nah, kali ini kita akan belajar perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin. Berdasarkan cara perkembangbiakan hewan secara generatif, hewan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu hewan bertelur atau ovipar, hewan beranak atau vivipar, dan hewan bertelur dan beranak atau ovovivipar. Ayo kita simak penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur dengan memanfaatkan cadangan makanan yang ada di dalam telur. Sedangkan telur berada di luar tubuh induknya. Agar menetas, telur biasanya dierami. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah 1, angsa, 2, ikan, 3, burung, 4, amfibi, dan lain-lain. Selanjutnya, hewan vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio ini berkembang biak di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah embrio atau anak hewan ini cukup umur dan dikeluarkan dari tubuh induknya atau dilahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah mamalia seperti kucing, macan, sapi, kelinci, paus, dan lumba-lumba. Nah, contoh lainnya kalian cari tahu sendiri ya. Berikutnya, ovovivipar adalah salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur dan telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Ciri dari binatang ovovivipar yaitu pada embrionya yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Kemudian setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas dan anak hewan keluar dari tubuh induknya. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar adalah hiu, ikan pari, platypus, ular sanca, boa, piton, anaconda, dan lain-lain. Berikutnya, manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar adalah yang pertama, terlindung dari suhu terlalu panas dan terlalu dingin. Yang kedua, embrio dalam cangkang terlindung dari guncangan. Yang ketiga, kuning telur menjadi makanan bagi embrio. Yang keempat, terlindung dari pemangsa. Sedangkan manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar adalah embrio dibawa induknya dalam tubuh sehingga terhindar dari predator. Kemudian makanan embrio terjamin melalui induknya. Nah, sekarang kalian tahu bagaimana cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar beserta manfaatnya. Selanjutnya, ayo amati beberapa hewan di lingkungan sekitarmu yang termasuk hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Amatilah ciri-ciri khusus yang dimiliki masing-masing hewan tersebut. Kemudian catatlah
di buku tugasmu ya. Berikutnya, bagaimana caranya mencatat fakta dan gagasan utama dalam teks yang dibacakan oleh guru. Terdapat beberapa jenis teks yang membahas tentang informasi faktual. Salah satunya adalah teks laporan investigasi. Teks laporan investigasi adalah teks yang dibuat berdasarkan hasil penelitian, peninjauan, pengamatan, maupun wawancara. Sebagai contoh, hasil kegiatan pengamatan yang telah kamu lakukan sebelumnya dapat disajikan dalam bentuk teks, dan inilah yang dinamakan teks laporan investigasi. Apabila teks laporan investigasi dibacakan oleh guru, kamu perlu mendengarkannya dengan bersama. Tujuannya agar kamu dapat memahami dan menemukan informasi yang terdapat di dalam teks tersebut. Kamu juga perlu menemukan gagasan utama di antara informasi-informasi yang telah kamu temukan. Nah, sekarang dengarkan teks berikut ini. Ayam petelur. Ayam petelur adalah ayam yang tujuan pemeliharaannya untuk menghasilkan telur. Ayam petelur termasuk komoditas peternakan yang cukup banyak diminati oleh masyarakat. Hal tersebut karena harga telur yang cukup mahal dan cara budidaya ayam petelur termasuk cara yang cukup mudah dan sederhana untuk dilakukan. Ada dua jenis ayam petelur yang biasa dibudidayakan, yaitu ayam petelur putih dan ayam petelur coklat. Ayam petelur putih memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu telur berwarna putih, sensitif terhadap panas, sensitif terhadap suara, dan berat tubuh yang ringan. Ayam petelur coklat memiliki beberapa ciri, yaitu telur berwarna coklat, ukuran telur lebih besar daripada ayam petelur putih, dapat difungsikan sebagai ayam pedaging, dan harga telur lebih mahal daripada ayam petelur putih. Setelah kamu mendengarkan teks yang berjudul ayam petelur, tentukan gagasan pokok pada setiap paragraf dari teks tersebut. Kemudian tuliskan di buku tugasmu ya. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? Apakah ada hal yang masih membingungkan? Apa yang akan kamu lakukan terkait hewan sebagai sumber kehidupan? Nah, demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.